Baiklah, di sini saya Puput Pamela dengan NPM 1917005 dari Prodi Bimbingan Konseling Unrika, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi layanan bimbingan konseling. Baiklah, jadi di sini yang pertama ada konsep layanan bimbingan dan konseling. Dari konsep layanan bimbingan konseling sendiri ini merupakan salah satu hak dan wewenang dari guru BK dan konselor tersebut untuk melakukan berbagai macam layanan kepada siswanya. Jadi di mana guru BK dan konselor itu mempunyai hak dan wewenang mereka untuk melakukan berbagai macam layanan tersebut yang ditunjukkan kepada siswa-siswanya. Jadi layanan di sini yang dimaksud adalah merupakan salah satu cara guru BK dan konselor untuk menyusun rencana pelayanan BK, melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut kepada murid, dan juga semua itu juga berfungsi untuk mengevaluasi proses hasil pelayanan BK, serta untuk memperbaiki tindak lanjut memanfaatkan dari hasil evaluasi tersebut. Baiklah, selanjutnya ada komponen layanan bimbingan dan konseling. Jadi di sini saya akan berbicara tentang jenis-jenis layanan. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan yang memberikan pengenalan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik dalam memahami lingkungan sekolah. Jadi layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan baru yang baru saja mereka masukin, dan juga terutama lingkungan sekolah dan juga budaya. Gimana sih hal-hal yang sering terjadi di sana, dan juga aturan-aturan yang apa aja yang wajib mereka patuhi di sekolah tersebut. Dan juga dalam ruang lingkup sekolah tersebut mereka dapat cepat beradaptasi dan juga untuk mempermudah dan memperlancar peran mereka sebagai peserta didik dari lingkungan baru yang baru mereka masuki tersebut. Dan juga tujuan diberikannya layanan orientasi ini adalah agar murid-murid tersebut dapat cepat beradaptasi dan dapat menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan baru yang baru saja mereka masuki. Kan awalnya mereka nih asing nih dengan lingkungan yang baru saja mereka masuki. Jadi dengan diberikan layanan orientasi ini, mereka dapat cepat beradaptasi, dan juga apa yang diberi dari layanan orientasi ini mereka dapat cepat nangkapnya. Dan juga hal-hal yang dikenalin di layanan orientasi ini tuh kayak aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya kayak rambut harus dipotong sependek segimana gitu, agar mereka dapat mengikuti aturan di sekolah. Dan juga hak-hak kewajiban siswa yang wajib mereka lakuin selama bersekolah di situ. Dan juga kadang diperkenalkan berbagai macam organisasi yang dapat mereka ikuti, biar mereka saling bersosialisasi dengan murid-murid lain yang mungkin nggak sekelas sama mereka, ataupun ya untuk meningkatkan tingkat sosialisasinya mereka. Dan juga kalau awal-awal mereka masuk sekolah, mungkin mereka juga bakal diberikan kurikulum untuk gimana standar mereka untuk mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai macam informasi yang diberikan dari guru BK ataupun konselor di sekolah. Dan layanan yang diberikan itu biasanya itu seperti layanan pribadi, sosial, pembelajaran, karir, ataupun pendidikan lebih lanjut. Dan tujuannya diberikan layanan informasi ini kepada peserta didik yaitu untuk membantu siswa dalam membuat keputusan mereka sendiri. Kan misalnya kalau misalnya diberi informasi tentang pendidikan lebih lanjut, mereka dapat milih nih, mereka mau milih yang mana, pendidikan mereka mau lanjut kuliah kah atau lanjut kerja. Dan juga
berdasarkan informasi yang diberikan, mereka juga dapat membekali diri mereka sendiri dari berbagai macam pengetahuan dan informasi yang mereka dapat. Mereka tuh dapat berpikir kayak, oh aku harus milih gini nih gitu. Mereka dapat memilih apa yang mau mereka capai di masa depan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Jadi dari layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh penempatan dan penyaluran tepat sesuai dengan potensi mereka. Jadi layanan penempatan dan penyaluran ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya tuh kayak penempatan penyaluran di kelas, di dalam kelas. Kalau di dalam kelas ini kayak misalnya ada murid yang mungkin matanya bermasalah atau rabun, jadi dapat ditempatin di kursi depan. Atau ada misalnya dia nih nggak punya banyak teman, jadi di sekelas itu kelasnya tuh diacak tempat duduknya, jadi semua mereka tuh dapat berteman. Jadi juga dalam kelompok belajar, yang mana yang mungkin murid yang kurang cepat memahami pelajaran dipasangkan dengan murid yang cepat memahami pelajaran. Jadi mereka dapat saling membantu dalam belajar. Dan juga penempatan penyaluran ini juga ditunjukkan untuk mereka murid yang udah kelas 3 atau ya kelas akhir, yang mana mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kuliah. Jadi mereka di sini dapat berkonsultasi dengan guru BK ataupun konselor di sekolah mengenai jurusan yang ingin mereka ingin mereka capai dan itu pun sesuai dengan potensi yang mereka dapati. Jadi guru BK ini dapat melakukan tes bakat minat agar murid tersebut tidak salah mengambil jurusan. Dan juga mungkin dalam pemilihan ekstrakurikuler, ekskul sesuai dengan bakat yang mereka punya. Jadi tujuan dilaksanakannya layanan penempatan dan penyaluran ini adalah agar peserta didik memperoleh tempat yang tepat untuk mengembangkan potensinya. Soalnya kalau misalnya murid tersebut tidak terlalu mengetahui tempat sesuai untuk mengembangkan potensi mereka, maka mereka mungkin mengalami kesulitan. Dan kalau misalnya kayak mengenai jurusan kuliah, kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan potensi mereka, mungkin mereka akan merasa salah jurusan. Itulah pentingnya layanan penempatan dan penyaluran. Selanjutnya, layanan yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu ataupun apa yang ingin mereka pelajari, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang membantu peserta didik untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dan layanan penguasaan konten ini juga berguna untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Baiklah, yang kelima, selanjutnya ada layanan konseling perseorangan atau individu. Jadi layanan konseling perseorangan ini yaitu sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan konseli. Jadi konseling perseorangan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan tatap muka secara langsung dan itu juga secara individual dengan guru BK. Jadi di mana peserta didik secara langsung bertemu dengan guru BK dan itu secara individual atau perseorangan, dan mereka di sana berdiskusi tentang dan juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang peserta didik tersebut hadapi. Jadi
Di sini peserta didik itu dapat menceritakan apapun yang sedang mereka alami, apapun yang mengganjal di hati mereka, dan tidak bisa mungkin diselesaikan oleh mereka sendiri. Jadi mungkin ingin mendapatkan pendapat dari guru BK tersebut itu juga dapat diberikan. Dan tujuan dilaksanakannya layanan konseling perseorangan ini yaitu agar peserta didik dapat mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami dan juga mereka juga dapat menghadapi apapun itu permasalahannya. Dan juga peserta didik dapat memahami kondisi mereka dan permasalahan yang sedang apa mereka alami. Dan juga mereka dapat dapat memahami kondisi mereka gimana sih sebenarnya gitu. Karena kadang setiap orang itu tidak menyadari kalau misalnya mereka tuh bermasalah. Jadi sebenarnya nggak harus yang bermasalah aja, tapi kalau misalnya mereka yang ingin mengidentifikasi diri mereka dan misalnya guru BK melakukan berbagai macam tes dan disitu dapat diketahui apa yang bermasalah dari mereka. Jadi guru BK di sini berperan sebagai pendorong dan sebagai penyadar dari peserta didik yang sudah berani untuk mau menceritakan permasalahan mereka dan guru BK juga yang mengirim mereka gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi semuanya itu emang dari peserta didiknya sendiri, jadi guru BK itu hanya sebagai pendorongnya saja. Baiklah, selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini bersama-sama siswa melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasa tertentu yang menunjang pemahaman dan keadaan sosial. Jadi dalam bimbingan kelompok ini mereka kayak membahas tentang yang lagi happening atau yang lagi terjadi, yang lagi benar-benar panas-panasnya. Terus mereka bahas menurut pendapat mereka masing-masing. Lalu yang akan memimpin kayak guru BK-nya gitu yang bakal menyimpulkannya. Dan tujuan diberikannya bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota-anggota kelompok yang mungkin mereka memang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini sebenarnya samanya dengan layanan bimbingan kelompok yang sebelumnya, tapi layanan konseling kelompok ini mungkin lebih membahas masalah dari masing-masing anggota kelompok. Jadi layanan konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pertumbuhannya. Lalu selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Konseling kelompok ini merupakan yang dibahas itu adalah pembahasan permasalahan yang dialami oleh para anggota kelompoknya dan masalah-masalah yang dibahas itu merupakan masalah mereka pribadi yang diambil dari masing-masing kelompok. Jadi misalnya dari berbagai macam anggotanya tuh kayak nyebutin masalah mereka tuh apa satu-satu. Terus mereka berdiskusi lagi siapa sih yang mau diprioritasin untuk dituntaskan masalahnya. Dan setelah satu anggota ini sudah siap, ke anggota lainnya untuk membahas masalahnya lagi. Dan misalnya satu sesi tidak siap, mungkin bakal dilanjut ke sesi selanjutnya. Dan tujuan dari layanan coaching kelompok ini mungkin agar para anggota kelompoknya dapat menyelesaikan masalah mereka yang mereka pendam, dan juga mungkin kalau di dalam anggota kelompok mereka dapat menemukan orang yang mungkin sama gitu problem mereka dengan mereka, problem anggota lain dengan mereka gitu. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini yaitu untuk membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menghadapi kondisi dan atau permasalahan peserta didik.
Jadi layanan konsultasi ini proses penyediaan bantuan yang ditujukan pada konselor, orang tua, ataupun administrator. Berfungsi untuk memperbaiki permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang secara terbatas, karena konsultasi itu tidak langsung kepada klien, tapi dia dibantu oleh pihak lain. Jadi misalnya kalau ada manajer perusahaan konsultasi ke konselor tentang pegawainya, kalau pegawainya ini punya problem suka telat datang. Jadi manajer perusahaannya ini berusaha minta pendapat ke konselor gimana sih cara mengatasinya. Jadi konselor yang memberikan pemahaman dan manajernya itu memberikan pemahaman yang langsung ke pegawainya sendiri. Jadi konsultasi ini diberikan tidak secara langsung tapi diberikan secara perantara. Selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini yaitu membantu peserta didik menyelesaikan masalah atau perselisihan dan meningkatkan hubungan antara peserta didik dan konselor sebagai mediator. Jadi layanan mediasi ini dilakukan atau dilaksanakan terhadap 2 orang atau lebih, dan mereka itu 2 orang tersebut yang sedang tidak menemukan kecocokan ataupun sedang berselisih. Dan fungsi mediasi ini yaitu untuk memberikan jalan tengah bagi mereka, kayak dari pihak A dan pihak B, mereka saling menceritakan permasalahan mereka, dan konselor mendapatkan titik terangnya. Dan setelah dibahas permasalahan apa yang sudah mereka alami, lalu konselor mulai memberikan penyelesaiannya. Dan fungsi konselor di sini juga untuk membangun hubungan di antara mereka yang sedang berselisih tersebut, sehingga permasalahan dari kedua belah pihak terselesaikan dan mereka juga dapat menghindari dari segala pertentangan dan juga segala hal yang merugikan kedua belah pihak. Jadi mediasi ini sebagai jalan tengah antara 2 orang atau lebih yang berselisih. Lalu yang terakhir ada layanan advokasi. Layanan advokasi ini yaitu untuk membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya tidak diperhatikan. Jadi layanan advokasi ini mungkin lebih terarah ke hukum, ke ranah hukum. Dan fungsi dari layanan advokasi ini yaitu untuk membela hak seseorang yang mana hak mereka tuh yang udah dirampas sama orang atau yang sudah tercederai. Yang mana yang kita tahu setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing dalam hak asasi manusia, dan hak seseorang itu patut direbut kembali dan dipertahankan. Jadi fungsi konselor di sini yaitu untuk membantu memberikan agar hak-hak kliennya tuh dapat dirampas kembali, agar hak-hak dari kliennya dapat dirasakan oleh kliennya kembali. Nah, di sini kita memasuki strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada program layanan. Jadi dari layanan-layanan sebelumnya dijelasin itu dilaksanakan sesuai jadwalnya. Jadi di sini ada program tahunan, ada semesteran, ada bulanan, mingguan, dan harian. Jadi yang pertama ada program tahunan. Program tahunan ini merupakan program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas itu diberikan layanan selama 1 tahun. Lalu yang kedua ada program semesteran. Program semesteran ini merupakan program pelayanan BK meliputi
seluruh kegiatan yang dilakukan selama per semester. Dan per semester ini merupakan jabaran dari program tahunan. Lalu selanjutnya ada program bulanan. Program bulanan ini dilakukan sebulan sekali, dan program bulanan ini merupakan jabaran dari yang semesteran. Lalu ada program mingguan. Program mingguan ini ya dilakukan secara seminggu sekali, dan ini merupakan jabaran dari program bulanan. Lalu yang terakhir ada program harian. Program harian ini eh, dilakukan di hari-hari tertentu. Di dalam satu minggu itu dia dilakukan di hari-hari tertentu yang bisa kapan gitu. Dan program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan. Lalu yang kedua ada penyelenggara layanan. Sebagai penyelenggara dari pelayanan, maka sebagai guru BK ataupun konselor bertugas dan berkewajiban memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan tersebut. Jadi yang pertama ada pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa, yaitu seperti kebutuhan makan, minum, udara segar, dan kesehatan, serta hubungan sosial emosionalnya. Jadi sebagai significant person, yaitu orang tuanya, guru, ataupun orang-orang terdekat itu sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Jadi selanjutnya yang kedua ada pelayanan pengembangan. Pelayanan pengembangan ini yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahapan dan tugas-tugas perkembangannya. Dengan pelayanan tersebut, pengembangan yang cukup baik, siswa akan dapat menjalani kehidupannya. Siswa dapat menjalani kehidupannya itu dengan wajar dan tanpa beban yang memberatkan. Dan pelayanan ini juga untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Lalu yang ketiga ada pelayanan arah peminatan lintas minat atau pedalaman minat studi siswa. Jadi ini merupakan pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan, lintas minat, atau pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Jadi bagi siswa yang mungkin tertarik dengan minat tertentu, mungkin dapat melakukan penyelenggaraan pelayanan arah peminatan ini. Lalu yang keempat ada pelayanan teraputik. Pelayanan teraputik ini merupakan pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan. Dan permasalahan yang dihadapi ini biasanya itu permasalahan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, dan kegiatan belajar serta karir. Dan juga guru BK dan konselor di sini sangat dominan perannya. Lalu selanjutnya ada pelayanan diperluas. Pelayanan ini dengan sasaran di luar siswa pada satuan pendidikan, seperti personel satuan pendidikan, orang tua, warga masyarakat, lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan. Pelayanan diperluas ini dapat terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pelajaran dasar, dan pengembangan, peminatan, dan pelayanan terputik tersebut. Lalu yang ketiga ada waktu dan posisi pelaksanaan layanan. Jadi pelaksanaan layanan ini bisa dilakukan di jam pembelajaran dan juga bisa dilakukan di luar jam pembelajaran, sesuai dengan situasinya. Jadi kita bisa dapat mengatur jadwalnya. Kalau misalnya ada jam BK di jam-jam pelajaran, itu bisa dilakukan di jam pembelajaran. Tetapi jika waktunya tidak cukup atau tidak ada waktu di jam pembelajaran, itu bisa dilakukan di luar jam pembelajaran agar tidak mengganggu proses belajar pembelajaran dan mengganggu mata pelajaran yang lain. Jadi bisa dilakukan di jam luar pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari
materi, konsep, dan strategi layanan bimbingan dan konseling. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.